Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roza Arisana dengan NIM 2121104 akan mempresentasikan makalah saya tentang muhkam dan mutasabih. Pengertian muhkam dan mutasabih. Kata muhkam berasal dari kata ihkam yang secara bahasa berarti kekukuhan, kesempurnaan, keseksamaan, dan pencegahan. Namun, semua pengertian ini pada dasarnya kembali kepada makna pencegahan. Ahkam al-amir berarti ialah menyempurnakan suatu hal dan mencegah dari kerusakan. Abkam al-faras berarti ia membuat kekang pada mulut kuda untuk mencegahnya di goncangan. Kata mutasabih berasal dari kata tasabuh yang secara bahasa berarti keserupaan dan kesamaan yang biasanya membawa kepada kesamaran antara dua hal. Tasyababah dan isyatababah berarti dua hal yang masing-masing menyerupai yang lainnya. Dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang menggunakan kedua kata ini atau kata jadiannya. Pertama, firman Allah dalam arti sebuah kitab yang disempurnakan atau dijelaskan ayat-ayatnya. Quran Surah Hud ayat 11. Kedua, firman Allah yang artinya dialah yang menurunkan Alkitab Al-Quran kepada kamu, di antara isinya ada ayat-ayat yang mubkamat, itulah pokok-pokok isi Al-Quran yang lain. Ayat-ayat mutasabihat, adapun orang-orang dalam batinnya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasabihat daripadanya untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasabihat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami, dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya melainkan orang-orang yang berakal. Quran Surah Ali Imran ayat 7. Materi kedua, pendapat ulama tentang ayat muhkam dan mutasabih. Definisi yang dikemukakan oleh Al-Zarqani adalah sebagai berikut. Muhkam ialah ayat yang jelas maksudnya, lagi nyata dan tidak mengandung kemungkinan nas. Mutasabih ialah ayat yang tersembunyi maknanya, tidak diketahui maknanya baik secara akli maupun nakli, dan inilah ayat-ayat yang hanya Allah yang mengetahuinya, seperti datangnya hari kiamat, huruf-huruf yang terputus di awal-awal surah. Pendapat ini dibangsakan oleh Al-Lusi pada pemimpin mazhab Hanafi. Muhkam ialah ayat yang diketahui maksudnya, baik secara nyata maupun melalui takwil. Mutasabih ialah ayat yang hanya Allah mengetahui maksud, seperti datangnya hari kiamat, keluarnya Dajjal, huruf-huruf yang terputus di awal-awal surah. Pendapat ini dibangsakan kepada ahli sunnah sebagai pendapat yang terpilih di kalangan mereka. Muhkam ialah ayat yang tidak mengandung kecuali satu kemungkinan makna takwil. Mutasabih ialah ayat yang mengandung banyak kemungkinan makna takwil. Pendapat ini dibangsakan kepada Ibnu Abbas dan kebanyakan ahli usul fikih mengikutinya. Selanjutnya, muhkam ialah ayat yang berdiri sendiri yang tidak memerlukan keterangan. Mutasabih ialah ayat yang tidak berdiri sendiri tetapi memerlukan keterangan. Kadang-kadang diterangkan dengan ayat atau keterangan tertentu, dan kali ini diterangkan dengan ayat atau keterangan yang lain pula karena terjadinya perbedaan dan menakwilkannya. Pendapat ini diceritakan dari Imam Ahmad radhiyallahu anhu. Materi selanjutnya, macam-macam ayat mutasabih.
sesuai dengan sebab adanya ayat mutasyabih dalam Al-Quran. Maka macam-macam ayat-ayat mutasyabih dapat dibagi menjadi 3. Ayat-ayat kandungannya mustahil diketahui manusia kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti ayat-ayat yang berbicara tentang sifat-sifat Allah, waktu kedatangan hari kiamat, dan hal-hal gaib lainnya, seperti contoh dalam Quran surah Al-Luqman ayat 31-34. Sesungguhnya Allah hanya pada sisinya saja mengetahui tentang hari kiamat, dan Dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tidak seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakan besok, dan tidak seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Selanjutnya, ayat-ayat yang dapat diketahui maksudnya melalui penelitian dan pengkajian seksama, seperti ayat-ayat kandungannya bersifat umum atau yang kasamarannya lahir dari singkatannya, redaksi, dan atau susunan kata-katanya, seperti Quran surah An-Nisa ayat 3-4, yang artinya jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim, bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itulah adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Selanjutnya, ayat-ayat mutasyabih yang maksudnya dapat diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para ulama tertentu yang sangat mendalami ilmu pengetahuan dengan melakukan ijtihad dan tadabbur terhadap Al-Quran. Ayat-ayat semacam ini tidak terungkap maknanya hanya dengan menggunakan nalar semata-mata. Contohnya seperti Quran surah Ali Imran ayat 3-7, yang artinya padahal tidak ada yang mengetahui takwil melainkan Allah dan orang-orang yang mendalam ilmunya. Dengan adanya 3 kelompok ayat-ayat mutasyabih yang kami sebutkan seperti ini bertujuan sekurang-kurangnya bagi kelompok yang pertama untuk menyadarkan manusia tentang keterbatasan ilmu mereka, di samping menjadi semacam ujian tentang kepercayaan manusia terhadap informasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, untuk ayat-ayat kelompok kedua dan ketiga, ia merupakan dorongan atau lebih giat melakukan pembahasan dan penelitian sekaligus untuk menunjukkan peringkat pengetahuan dan kedudukan ilmiah seseorang. Materi selanjutnya, urgensi mempelajari muhkam dan mutasyabih. Muhkam dan mutasyabih merupakan 2 hal yang saling melengkapi dalam Al-Quran. Muhkam sebagai ayat yang tersirat merupakan bukti bahwa Al-Quran berfungsi sebagai bayan atau penjelas dan honda petunjuk, sedangkan mutasyabih sebagai ayat yang tersirat merupakan bukti bahwa Al-Quran berfungsi sebagai mukjizat dan kitab sastra terbesar sepanjang sejarah manusia yang tidak akan ada habis-habisnya untuk dikaji dan diteliti. Di sini dapat disimpulkan ada 3 hikmah yang dapat diambil dari persoalan muhkam dan mutasyabih, antara lain: 1. Apabila seluruh Al-Quran terdiri dari ayat-ayat muhkamat, maka akan hilanglah ujian keimanan dan amal lantaran pengertian. 2. Jika seluruh ayat Al-Quran mutasyabihat, maka akan lenyaplah kedudukan sebagai penjelas dan petunjuk bagi manusia. 3. Dengan adanya ayat-ayat muhkam dan mutasyabihat dalam Al-Quran tentunya menjadikan umat Islam untuk terus mengali berbagai kandungannya dari berbagai hikmah adanya muhkam dan mutasyabih yang telah disebutkan di atas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.